sama aku Edita Carla di Easy Share. Easy Share ini adalah tempat aku berbagi kepada teman-teman semuanya tentang berbagai hal yang aku ketahui, tentang pengalaman aku dan semuanya yang aku harapkan bisa bantu teman-teman yang memang membutuhkan. Jadi, waktu pertama kali aku masuk jurusan desain interior, aku beli semua peralatan yang bahkan aku sendiri juga nggak tahu peralatan itu akan berguna nantinya atau gak akan kepake sama sekali. Aku berharap teman-teman jangan sampai ada yang kayak aku beli barang tapi ujung-ujungnya gak kepake. Jurusan desain interior ini cukup unik karena untuk masuk jurusan ini kita butuh peralatan yang mungkin berbeda dari jurusan-jurusan lainnya. Jurusan desain itu dikenal dengan tugas menggambar. Jadi hal pertama yang kita butuhkan adalah alat gambar. Alat gambar ini banyak banget macamnya, tapi beberapa yang sering aku pakai itu ada pensil, marker, sama drawing pen. Untuk pensil sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada pensil kayu dan pensil mekanik. Untuk pensil kayu itu banyak ukurannya. Biasanya dikenal dengan HB, 2B, 3B, dan seterusnya. Terus untuk pensil mekanik ini biasanya ukurannya dalam milimeter. Ada yang 0,1, ada yang 0,35, ada yang 0,5 dan seterusnya. Kedua pensil ini itu punya fungsinya masing-masing. Itu tergantung dari penggunaannya juga. Kalau untuk gambar yang butuh ukuran yang sangat presisi, pensil mekanik ini sangat membantu. Tapi mungkin untuk gambar sketsa dan lain-lain mungkin juga pensil kayu ini lebih cocok. Aku punya cerita sedikit tentang pensil mekanik. Jadi dulu itu aku dapet dosen yang pengennya semua mahasiswanya itu pakai pensil mekanik merek Rotring, yang dimana Rotring itu harganya berhubung aku orangnya sangat penurut dan aku takut banget dimarahin sama dosen, dan aku selalu pengen hasil yang perfect. Jadi aku beli juga itu pensil yang mahal. Tapi ternyata pada kenyataannya itu gak selalu pensil tersebut digunakan dalam berbagai mata kuliah gitu. Daripada kalian menyesal, lebih baik kalau kalian dapat dosen yang baik itu kalian bisa pakai pensil mekanik yang gak terlalu mahal juga, karena kan ini untuk belajar juga kan. Oh iya, satu lagi jangan lupa sama penghapus. Penghapus yang biasa aku pakai juga ada dua, yaitu penghapus manual sama penghapus listrik yang biasanya pakai baterai gitu. Tapi yang pasti apapun penghapusnya, yang penting nggak kasar supaya nggak bikin cepet kotor dan nggak merusak kertas kita. Untuk penghapus listrik itu aku lupa taruhnya di mana, tapi penghapus itu tuh membantu untuk menghapus area-area yang kecil yang mungkin susah dijangkau oleh penghapus manual yang kayak gini, penghapus biasanya gitu. Terus pengen kita hapus sedikit, pengen hapusnya banyak. Tapi untuk penghapus listrik itu kita harus lebih hati-hati lagi pemakaiannya, karena kalau kita nggak hati-hati bisa bikin bolong kertas. Untuk drawing pen itu banyak juga ukurannya, ada yang 0,2, 0,3, 0,5 dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih kecil juga. Dan itu perbedaannya terletak pada tebal tipisnya garis. Nah, habis gambar-gambar pasti ada beberapa gambar kita yang butuh untuk diwarna. Ini biasanya untuk sketsa-sketsa perspektif, gambar furniture dan lain-lain. Yang biasanya aku pakai itu untuk pensil warna. Pasti kalian udah gak asing lagi karena ini sama seperti yang kita pakai waktu kita belajar mewarnai atau menggambar waktu masih kecil dulu. Yang berbeda itu adalah cat air, karena yang digunakan di desain interior itu bentuknya seperti ini. Ya nggak harus sama juga sih, tapi yang aku
pakai itu kayak gini. Mungkin ada merek-merek lain lagi yang lebih mahal, tapi buat aku sih ini udah cukup mahal. Nah, ini dalamnya kayak gini. Ini belum aku bersihin juga sih. Untuk marker ini sebenarnya banyak banget mereknya, tapi yang aku pakai namanya Fine Color. Yang menurut aku ini paling terjangkau dan hasilnya bagus juga. Jadi Fine Color ini bentuknya seperti ini. Jadi dia punya dua ujung gitu. Dia punya dua ujung. Yang ini bentuknya kayak gini, ujungnya kayak gini. Menurut aku Fine Color ini udah bagus banget. Tapi kalau teman-teman emang pengen yang lebih mahal, boleh juga. Alat warna yang terakhir itu yang sebenarnya menurut aku nggak wajib teman-teman punya juga. Ini sebenarnya aku agak nyesel sih beli soft pastel ini, karena pada saat itu aku nggak begitu mengerti juga penggunaan ini tuh untuk apa gitu. Ini bisa dilihat juga dalamnya itu nih, benar-benar masih utuh. Dan ini harganya juga mahal banget menurut aku ya. Jadi kalau teman-teman sebenarnya belum tahu juga butuh ini atau enggak, lebih baik jangan dibeli dulu, karena nanti jadinya kayak aku, nggak kepake sama sekali. Yang ketiga yang kita butuhkan itu adalah alat ukur. Untuk gambar-gambar tertentu seperti gambar denah, gambar detail dan lain-lain, itu kita butuh bantuan penggaris. Nah, biasanya penggaris yang aku pakai itu ada penggaris lurus sama penggaris segitiga. Aku punya beberapa jenis penggaris panjang, ada yang dari besi sama ada yang dari plastik. Dan ini ukurannya beda-beda juga, ada yang mulai dari 20 sampai terpanjang itu 60 cm. Ini sebenarnya ini terserah aja sih, terserah teman-teman. Balik lagi disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Untuk penggaris segitiga, ini aku ada penggaris segitiga sama kaki dan sama sisi. Cuma yang lebih sering aku pakai ini adalah penggaris rotring yang ini. Mungkin ada yang teman-teman juga ada yang sering lihat. Ini sebenarnya ada apa sih, ada pegangannya gitu, tapi aku copotin karena lihat dari pengalaman teman-teman aku, banyak juga yang si penyangga ini tuh yang bikin penggarisnya ketekan gitu, jadi gampang retak. Penggaris ini tuh lumayan juga harganya, tapi menurut aku ini bisa kepake juga sampai sekarang. Jadi nggak sia-sia beli ini. Mungkin di beberapa tempat juga bisa menyediakan jasa laminasi untuk penggaris ini supaya nggak cepet pudar juga tuh angka-angkanya. Ini aku udah pakai laminasi juga. Lalu ada penggaris ini, penggaris furniture. Ini biasanya aku pakai untuk buat denah manual, karena pada saat awal-awal kuliah itu kan kita masih gambar secara manual. Jadi ini penggaris ini tuh ngebantu banget. Lalu alat ukur selanjutnya yang kita butuhkan adalah jangka. Ini pasti teman-teman udah gak asing lagi dengan jangka, karena kita pakai ini juga dari SD pastinya. Yang terakhir adalah meteran. Tapi meteran ini nggak pasti selalu dipakai di semua mata kuliah sih. Mungkin untuk area-area yang membutuhkan pengukuran yang lebih luas, meteran itu dapat digunakan. Nah, dari tadi aku kan udah ngomongin tentang alat gambarnya, alat warnanya, tapi aku belum ngomong tentang medianya. Jadi media gambar ini tuh bisa banyak banget dan gak terbatas. Tapi biasanya dalam lingkup sekolah desain interior itu banyak menggunakan kertas gambar dalam berbagai ukuran. Untuk awal-awal sih karena masih manual, kertas gambar yang dulu aku pakai itu paling besar ukuran A2. Tapi setelah aku masuk ke semester-semester selanjutnya, setelah menggunakan media digital, kertasnya bertambah besar lagi, bisa sampai A1, bahkan juga ada yang A0.
Tapi aku dulu nggak sampai A0 sih kayaknya. Paling besar itu A1. Jadi kalau untuk media gambar itu balik lagi sama dosen di universitas masing-masing. Kertas gambar atau lembar kerja tadi pasti kita akan bawa-bawa ke kampus untuk asistensi atau pengumpulan tugas dan lain-lain lah. Nah, gambar itu tuh nggak boleh sampai rusak. Biasanya ada beberapa dosen juga yang nggak mau nerima kertas yang udah kelipet sedikit atau bahkan rusak sampai lecek gitu. Ada yang nggak mau, kan sayang kan kita udah kerjain capek-capek. Tapi pas dibawa ternyata kelipet sedikit dan gak diterima ya. Untuk tempat penyimpanan sendiri itu ada 2. Yang pertama itu dalam bentuk tabung, jadi kita bisa gulung kertas gambar kita dimasukin ke situ. Untuk bentuk tabung ini tuh lebih gampang dibawa kemana-mana, terutama untuk teman-teman yang bawa kendaraan sendiri, bawa motor gitu misalnya, itu lebih gampang penggunaan yang bentuk tabung. Bentuk yang kedua itu ada bentuk tas. Tas ini juga ada banyak ukurannya, ada yang mulai dari A3, A2 sampai A1. Kalau A0 itu aku nggak begitu tahu sih ada atau enggak. Tapi harganya lagi-lagi juga Jadi dulu aku pernah beli tas yang ukurannya A1. Ternyata sampai sekarang pun aku nggak pakai itu. nggak akan kelihatan juga sih. Cuma kalian bisa lihat di sini. Udah banyak debunya dan ini nggak pernah aku pakai. Karena tas itu tuh sangat besar dan susah juga buat aku bawa kemana-mana. Jadi kalau menurut aku yang lebih efisien itu adalah penggunaan dari tabung. Tapi terserah sih, balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Dan terakhir, alat tambahan yang mungkin teman-teman perlu untuk pembuatan maket atau tugas-tugas lainnya yaitu misalnya gunting, terus cutter. Di sini ada cutternya, itu ada yang besar sama yang kecil. Yang kecil itu biasanya bentuknya kayak gini. Dan kalau kita beli ini, kita udah dapet isiannya juga. Lem itu aku ada lem lilin, lem kayu, dan masih banyak lem lainnya. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu tadi peralatan desain yang mungkin teman-teman akan butuhkan waktu kuliah. Tapi nggak usah takut dulu karena teman-teman nggak harus punya semua peralatan itu dalam waktu yang bersamaan. Beberapa peralatan yang tadi aku sebutkan itu mungkin punya harga yang mahal, tapi teman-teman gak usah takut karena peralatan yang aku sebutkan tadi itu sebenarnya berguna sampai nanti, sampai teman-teman udah lulus, jadi bisa kepakai juga gitu. Jadi itu hitung investasi jangka panjang. Oh ya, aku mau ngingetin juga, mungkin teman-teman kalau punya peralatan yang udah ada dari sekolah dulu gitu kan, waktu SMA, SMP, kalau masih bagus kayak tadi aku sebutin jangka, guntingnya segala macam itu bisa dipakai lagi. Karena untuk masuk kuliah itu nggak perlu semua peralatan kita itu baru. Jadi kalau bisa pakai yang udah ada ya kenapa enggak. Nah, kalau teman-teman juga yang pengen mengurangi beban orang tua dalam membeli peralatan itu juga bisa nabung mulai dari sekarang. Dan yang terpenting itu teman-teman jangan lupa kasih nama di setiap peralatan yang kita punya. Karena sayang kan kalau sampai hilang atau. Semoga video ini dapat sedikit membantu teman-teman yang mungkin tertarik masuk jurusan desain interior. Tunggu video-video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih.